Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita bertemu lagi dalam santapan rohani. Tema malam ini adalah bijaksana menghadapi bencana. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sehingga ayat 27, saya ingin membacakan ayat tersebut. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 24 sehingga ayat 27. Baik, pembacaan firman Tuhan adalah seperti berikut. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bencana dalam hidup atau kesusahan dalam hidup pasti akan dilalui oleh semua orang, bila-bila masa atau di mana saja. Ini juga tidak terkecuali kepada orang Kristen. Kita akan menghadapi bencana dalam hidup. Lalu apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah harus bijaksana menghadapi masalah, menghadapi cabaran, ataupun menghadapi bencana dalam kehidupan. Apakah pelajaran rohani yang kita dapat dari pengajaran Injil Matius pasal 7 ayat 24 sehingga ayat 27 ini? Yang pertama, orang yang bijaksana adalah orang yang mempunyai visi. Tuhan Yesus mengajar atau menjelaskan atau memberi contoh bahwa orang yang bijaksana itu dia sudah mempunyai gambaran tentang rumah yang akan dia bangunkan. Dia sudah punya gambaran bahwa rumah yang nanti dia miliki atau dirikan itu terdiri daripada dasar yang kuat. Jadi visi itu penting karena visi akan membantu kita untuk fokus, untuk mengutamakan apa yang kita ingin capai dalam hidup kita. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang mempunyai visi yang benar, visi yang jelas, visi yang datang dari Tuhan. Yang kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang menerima dan yang melakukan firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan itu adalah sumber kebijaksanaan kepada kita? Sebab melalui firman Tuhan kita akan mengenal Allah Bapa. Melalui firman Tuhan kita mengenal juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat atau memberitahu kepada kita tentang tujuan atau rencana Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah jalan keluar atau memberi jalan keluar kepada kita pada waktu menghadapi pencobaan. Firman Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan bagaimana berhadapan atau memberikan hikmat kepada kita untuk mengalahkan tipu muslihat dunia ini atau muslihat daripada iblis. Yang ketiga mengenai orang yang bijaksana itu adalah orang yang pasti akan diuji hidupnya. Maka dalam gambaran atau contoh atau ilustrasi yang Yesus sampaikan dalam pengajaran ini, semua orang akan mengalami ujian dalam hidupnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ujian-ujian ini akan datang kepada kita. Pencobaan akan datang yang akan menyerang semua aspek hidup kita. Sama seperti gambaran ini, rumah tersebut akan diuji dengan air hujan, dengan angin
yang menyerang, bahkan banjir yang akan melanda. Tetapi orang yang bijaksana, apabila diuji, dia akan bertahan dalam pencobaan. Dia akan berkemenangan atas ujian dalam hidupnya. Dengan itu, saudara dikasih oleh Tuhan, jadilah murid Yesus yang bijaksana menghadapi bencana, yaitu dengan hidup memiliki visi yang jelas yang datang dari Tuhan, dan juga yang menerima firman Tuhan, yang merenungkan, mengutamakan firman Tuhan dalam hidupnya. Dan berikutnya, orang yang bijaksana adalah orang yang pasti akan diuji dan berkemenangan dalam kehidupannya. Tuhan memberkati, semoga menjadi berkat bagi Anda semua, dan firman Tuhan menolong dan memberikan hikmat kepada kita. Puji Tuhan, amin.